السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis yang tercantum dalam kitab Umdatul Ahkam yang telah disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita sampai ke hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia mengambil wudu. Hadisnya pendek ya. Bagian yang pertama yang perlu kita bahas, pengenalan terhadap rawi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan Ad-Dawthi, Azdi, Mukthirun, Hafidhun, Abdurrahmani ibnu Sakhr. Beliau adalah dari suku Daus, yaitu Azd, dari negeri Yaman. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga beliau dikatakan hafiz, ahli hadis yang pertama, al-hafiz dari kalangan sahabat yang pertama. Jadi ahli hadis yang pertama dari kalangan sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kunyahnya adalah Abu Hurairah dan lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Sehingga Al-Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan tidak penting siapa namanya. Karena nama-nama yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya kal ma'dum, seakan-akan tidak ada. Karena
ketika disebutkan nama-namanya tidak mengenalkan siapa orang tersebut. Akan tetapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyah beliau adalah Abu Hurairah. Dan nama beliau para ulama berbeda pendapat. Siapa nama beliau? Ada yang mengatakan Abdul Syams, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Banyak namanya. Disebutkan bahwasanya beliau ini pada zaman jahiliyah termasuk orang yang diburu oleh beberapa kabilah besar. Karena mungkin pernah memiliki perhitungan darah. Sehingga tidaklah beliau singgah di satu tempat atau satu kabilah kecuali beliau merubah namanya. Sehingga tidak terdeteksi beliau itu ada di mana. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Duraid, wa hadza sababu kathrati asma'i. Inilah termasuk sebab kenapa nama Abu Hurairah itu banyak sekali. Akan tapi yang rajih antara dua. Kalau tidak Abdullah, maka nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Kemudian beliau lahir pada 31 tahun setelah tahun gajah. 31 tahun setelah tahun gajah. Jadi orang Arab pada zaman jahiliyah mereka tidak punya kalender. Tidak memiliki penanggalan, tidak punya. Dan penanggalan mereka berikan terhadap kejadian-kejadian besar. Sehingga ketika membahas kapan Nabi lahir, maka disebutkan tahun gajah. Karena kejadian besar yang semua umat manusia memperhatikan kejadian tersebut. Abraha dengan pasukan yang besar, kemudian lari tunggang langgang menghadapi orang-orang Arab yang pada saat itu tidak menghadapi pasukan gajah tersebut. Kemudian sebutkan kapan Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Kapan Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi penentuan penanggalan pada orang-orang Arab pada zaman jahiliyah mereka tidak punya. Yang mereka jadikan patokan adalah kejadian-kejadian besar. Sehingga apabila kita ikuti sejarah kehidupan Nabi, sirah nabawiyah, ketika Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi ataupun seorang Rasul, tidak ada kalender, tidak ada penanggalan. Akan tapi ketika di Halimah As-Sa'diyah, ketika bersama Abdul Muttalib kakeknya, ketika Abdul Muttalib wafat, setelah itu ketika melakukan perjalanan ke Syam. Setelah itu ketika terjadi peperangan Fijar, usia Nabi sekitar tahun 20, usianya beliau pada saat itu 20-an. Kemudian setelah itu Nabi menikah. Setelah itu Nabi SAW ikut merenovasi Ka'bah ketika usia beliau 35 tahun. Tidak ada penyebutan tanggalan. Beda dengan bulan-bulannya. Bulan-bulannya dari Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ada pada orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Dan awal yang memberikan kalender ataupun penanggalan dan dinisbatkan bukan ke Arab akan tapi ke Islam, at-ta'rikh al-islami adalah siapa? Umar ibn al-Khattab. Karena beliau perlu untuk pembukuan kapan terjadi dan dimulainya kapan 1 Hijriah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian kita kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah dijuluki dengan Abu Hurairah atau diberikan kunyah dengan Abu Hurairah, disebutkan bahwasanya yang pertama kali memberikan julukan Abu Hurairah kepada beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang beliau membawa seekor kucing kecil yang beliau taruh di ujung bajunya seperti ini.
Maka begitu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggilnya ya Aba Hurairah, wahai orang yang memiliki kucing kecil. Sehingga apa yang telah dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih masyhur daripada namanya sampai kepada kita. Kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Pada saat itu usia beliau 28 tahun. Beliau datang bersama dengan rombongan kaumnya dari suku Daus, dari Yaman, melakukan perjalanan. Kemudian beliau sampai di kota Madinah dan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di kota Khaybar mengepung orang-orang Yahudi, sehingga setelah itu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau hijrah, beliau membawa ibunya yang bernama Maimunah bintu Subaih atau Subaih, yang pada saat itu masih di atas kesyirikannya. Akan tetapi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau hidup bersama dengan ibunya dan senantiasa menjaga ibunya. Alhasil pada tahun tersebut yang memeluk Islam adalah tokoh-tokoh kuat dari orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Khalid ibn Walid pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Abu Hurairah, Khalid ibn Walid, dan Amru ibn al-As, pembesar-pembesar Quraisy. Disebutkan setelah itu beliau tahun ke-7 bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melazimkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan, orang-orang Ansar sibuk dengan lahannya, orang-orang Muhajirin sibuk dengan dagangannya. Adapun saya, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mal'i batni. Saya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengannya saya itu kenyang. Terkadang beliau terkapar, pingsan. Karena apa? Karena lapar. Sehingga beliau katakan, faqad wajadtuni masru'an bainal qabri wa minbari Rasulillah. Saya pernah mendapati diri saya dalam keadaan terkapar. Karena lapar. Karena tidak makan, belum makan. Dan beliau termasuk dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah orang-orang yang tinggal di masjid yang mereka tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai keluarga, sehingga kehidupan mereka ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada satu saat beliau terkapar pingsan. Sehingga orang-orang Arab pada zaman dahulu apabila mendapati ada orang yang terkapar, ada orang yang kesurupan, cara ngobatinya diinjek lehernya. Maka begitu melihat Abu Hurairah demikian, langsung diinjek lehernya. Maka kata Abu Hurairah, saya bukan kesurupan, lapar. Sehingga suatu ketika beliau bertanya kepada Abu Bakar tentang satu pertanyaan. Maksudnya biar ngerti, saya lagi lapar, lagi Kemudian sama Abu Bakar dijawab. Kemudian tanya kepada Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijawab pertanyaannya. Kemudian lewat Rasulullah
Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah. Sini ke rumah. Ada susu bisa untuk kita. Datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang lapar lihat susu senang. Senang. Maka kata Rasulullah, nadi ahlas suffah. Panggil semua penduduk orang yang ada di masjid. Ahlu suffah panggil, kaget. Susunya sedikit dipanggil ahli suffah. Gak bakalan dapat saya. Kemudian dipanggillah, beliau memenuhi perintah Rasulullah. Begitu semua minum, maka kata Abu Hurairah, saya gak bakalan dapat. Setelah itu termasuk mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu gelas buat untuk banyak sahabat. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapati bagian. Kata Rasulullah, baghina ana wa iyyaka ya Abu Hurairah. Sekarang tinggal saya dan engkau wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu minum. Bayangkan satu gelas enggak habis-habis kemudian diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu diminum, terus diminum, kata Rasulullah, minum lagi wahai Abu Hurairah. Minum lagi wahai Abu Hurairah. Minum lagi wahai Abu Hurairah. Kemudian sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, sudah enggak ada jalan lagi ya Rasulullah. Diberikan. Sehingga para ulama membahas boleh terkadang seseorang minum ataupun makan sampai kenyang. Boleh. Karena Rasulullah tidak melarang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana minum sampai kenyang. Kemudian beliau termasuk mukthir yang banyak riwayat hadisnya. Dan ketika beliau menyampaikan hadis dengan jumlah yang sangat banyak, walaupun beliau melazimkan dirinya dengan Rasulullah hanya sekitar 3 tahun saja, lebih sedikit, itu termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man yabsutu ridaahu aqdi maqalati thumma yaqbiduhu ilaihi falan yansa syai'an sami'ahu minni." Siapa yang menghamparkan bajunya ataupun selendangnya, karena pada saat itu baju orang itu antara izar dengan rida. Rida bagian tengah ke atas, izar bagian pergelangan ke bawah. Maka kata Rasulullah, man yabsutu ridaahu, siapa yang menghamparkan ridanya, selendangnya, ketika saya berkata dengan perkataan ini, kemudian dia mengambil kembali bajunya ataupun selendangnya, falan yansa syai'an sami'ahu minni, niscaya dia tidak akan lupa sedikit pun dari terhadap perkataan-perkataan yang telah dia dengar dariku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar perkataan ini langsung menghamparkan ridanya, menghamparkan bajunya ataupun selendangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengatakan perkataannya, langsung beliau ambil lagi bajunya. Sehingga setelah itu beliau mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Maka demi jiwaku yang berada di tangannya, bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat Allah, bahwasanya jiwa kita semua berada di tangan Allah. "Ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu." Saya tidak pernah lupa sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilupakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini termasuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan menunjukkan akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kesaksian khusus berkaitan dengan semangatnya Abu Hurairah
terhadap perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kesaksian khusus bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling tamak terhadap hadis-hadis yang keluar dari mulut Rasulullah ataupun sikap yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau nukilkan kepada generasi yang berikutnya. Sehingga kata Imam Bukhari yang meriwayatkan dan mengambil ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih dari 800 murid. Baik itu dari kalangan sahabat seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Jabir bin Abdullah, seperti Anas bin Malik. Mereka mengambil hadis dan ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal mereka duluan lebih masuk Islam. Dan setelah itu para tabi'in, mereka pun mengambil ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kesaksiannya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Siapa? Engkau telah mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin supaya engkau memberikan syafaat terhadap orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang berbahagia mendapatkan syafaatmu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsik." Sungguh telah saya kira, wahai Abu Hurairah, tidak akan menanyakan kepadaku tentang perkara ini seseorang melainkan engkau yang pertama kali bertanya kepadaku. Karena saya mendapati bahwasanya engkau adalah orang yang paling bersemangat dalam mendapatkan hadis. Engkau adalah orang yang paling tamak untuk mendapatkan hadis dan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah, orang yang paling bersemangat dan tamak terhadap hadis. Udah mendapatkan doa dan beliau pun mendapatkan kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, beliau tidak berpangku tangan, tidak berleha-leha kemudian mengandalkan doa dan kesaksian Rasulullah saja, tidak. Karena beliau disebutkan termasuk orang yang paling sulit melaksanakan qiyamul lail. Sehingga Rasulullah beliau mengatakan, Nabi telah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara. Salah satunya supaya berwitir, melaksanakan salat witir sebelum saya tidur. Karena Abu Hurairah setelah Rasulullah masuk ke rumah istrinya, maka tidak mungkin Abu Hurairah masuk. Tidak mungkin. Ini sudah privasi, tidak bisa. Maka pada saat itu Abu Hurairah tidak tidur. Akan tetapi mengulang-ulang semua apa yang telah beliau dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari itu. Sehingga beliau termasuk orang yang tidurnya itu telat. Kemudian bangunnya pun tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, akan tapi di waktu azan subuh dikumandangkan. Sehingga pada saat itu beliau mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama mengatakan menuntut ilmu dan mengulang-ulang ilmu dan mubahatsah itu adalah perkara sunnah yang paling baik dari apapun juga, mengalahkan apapun juga. Apabila seorang ketika melakukannya dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah 5.374 hadis. Beliau katakan, hafidtu min Rasulillah wi'ain. Saya telah menghafal dari Rasulullah
dua bejana ilmu yang besar. Yang satu bejana saya sebarkan kepada manusia, dan satu bejana yang lain tidak saya sebarkan. Apabila bejana yang kedua disebarkan, ditakutkan leher ini bakalan terpisah dari badan beliau. Akan tapi dengan jumlah yang demikian, beliau katakan bahwasanya beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Dan ini termasuk jumlah yang paling banyak dari sahabat-sahabat Nabi. Dikatakan oleh Abu Hurairah, "Laisa ahadun aktsara haditsan minni." Tidak ada orang yang lebih banyak menyampaikan dan hafal hadis seperti saya, tidak ada. Tidak ada. Illa Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, kecuali Abdullah ibn Amr. Dia hadisnya lebih banyak dariku. Kana yaktubu. Abdullah ini termasuk orang Arab yang pada saat itu bisa menulis. Adapun saya ummi. Sedangkan saya ini ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Abdullah bin Amr pernah beliau menulis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy melarangnya. Wahai Abdullah, Rasulullah ini manusia. Bisa jadi dia marah, bisa jadi dia lagi perkataannya yang salah. Kenapa kau menulis? Maka hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah marah. Fawalladzi nafsi biyadi. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, la yakhruju min hadza al-fam illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Amr menulis perkataan-perkataan Rasulullah. Lebih-lebih Rasulullah mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Tulislah ilmu dengan tulisan, ikat ilmu itu dengan tulisan-tulisan. Ini perintah dari Rasulullah. Termasuk Abdullah mengamalkannya. Akan tetapi apabila kita bandingkan, riwayatnya Abu Hurairah lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin al-As. Walaupun hadisnya lebih banyak. Akan tapi yang sampai kepada umat, perkataan-perkataan dan riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena Abdullah bin Amr bin al-As ini pernah mendapatkan buku-buku dari ahli kitab. Dalam satu peperangan, kalau tidak salah Qadisiyah, beliau mendapatkan 2 buku besar, 2 karung isinya kitab. Tulisan-tulisannya ahli kitab. Kemudian beliau membacanya. Sehingga setelah itu para tabi'in sangat hati-hati menerima riwayat dari Abdullah ibn Amr bin al-As. Sebab yang kedua, karena Abdullah ibn Amr bin al-As tinggalnya di kota Taif. Adapun Abu Hurairah tinggalnya di kota Madinah. Dan tentu orang-orang penuntut ilmu yang datang ke kota Madinah lebih banyak daripada yang datang ke kota Taif. Yang ketiga, karena Abdullah bin Amr bin al-As termasuk orang yang sibuk beribadah dan melakukan perjalanan. Beda dengan Abu Hurairah, beliau senantiasa tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau pernah dipilih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di kota Madinah. Dan beliau pun sebelumnya pernah ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur untuk negeri Bahrain. Kemudian beliau wafat pada tahun 59 Hijriyah di kota Madinah. Tepatnya di Wadi Aqiq. Kemudian disolati di Masjid Nabawi. Dikatakan oleh Al-Imam Waqidi bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah yang mensalati Aisyah radhiyallahu anha di bulan Ramadan pada tahun 58. Jadi Abu Hurairah yang menjadi imam. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 59,
Beliau menjadi imam ketika wafatnya Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tuwfiya ba'daha fi hadhihi sanah. Kemudian beliau pun wafat setelah mensalati Ummu Salamah. Jadi artinya meninggal pada tahun 59 Hijriah juga. Lebih-lebih beliau pernah berdoa, Allahumma la tudrikni sanatu as-sittin. Ya Allah, janganlah engkau pertemukan aku dengan tahun 60. Dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum tahun 60, maka beliau wafat. Kemudian ketika beliau wafat, yang mensalati beliau sebagai imam adalah Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan, ponakannya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan pada saat itu beliau menjadi gubernur untuk kota Madinah. Kita ke hadis. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia mengambil wudu. Maka dari hadis ini nas yang sangat jelas bahwasanya seseorang ketika akan salat harus mengambil wudu terlebih dahulu. Menunjukkan bahwasanya wudu adalah syarat untuk seseorang melakukan salat. Seperti yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menunaikan salat, akan menuju salat, maka ambillah air wudu. Kemudian dalam ayat ini disebutkan perincian untuk wudu. Sehingga apabila seseorang salat kemudian tanpa mengambil air wudu, sedangkan dia dalam keadaan berhadas, lam tasihha salatuhu, maka salatnya pastinya tidak sah. Sebelum kita membahas tentang hal ini, apa sih hadas yang dimaksudkan dalam hadis ini? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang apabila berhadas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis tersebut, ketika ditanya tentang apa itu hadas, beliau mengatakan fusaun wa durat. Yang namanya hadas adalah kentut, baik yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Selama itu kentut, maka termasuk dari yang membatalkan wudu seorang dan termasuk dari hadas. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kenapa Abu Hurairah hanya membahas tentang kentut saja, baik fusa ataupun durat. Maka dikatakan bisa jadi Al-Imam Abu Hurairah ketika menjawab pertanyaan si penanya ini, yang penanya ini tidak tahu, jahil dengannya, dan dia butuh untuk mengetahui perkara tersebut. Adapun perkara-perkara yang lainnya yang termasuk dari hadas bisa jadi diketahui oleh si penanya. Sehingga yang dimaksud dengan hadas tentu mencakup dua hal. Hadas yang besar dan hadas yang kecil. Hadas yang besar seperti janabah. Janabah itu ketika seorang mengeluarkan sperma, baik dengan cara berhubungan badan ataupun keluar dengan sendirinya, maka itu termasuk dengan janabah. Dan ini disebut dengan hadas yang besar.
Begitu juga dengan haid dan nifas, termasuk hadas dan hadas yang besar. Dan hadas yang besar tentu telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bagaimana cara menghilangkan hadas yang besar? Wa in kuntum junuban fatahharu. Adapun kalian apabila dalam keadaan janabah, hadas yang besar, maka dengan cara fatahharu, dengan cara mandi besar. Ada yang ingat rukun mandi besar yang sudah saya sebutkan? Tapi nggak ada hadiahnya nih, ikhwan. Ada yang ingat? Hah? Hah? Niat terus? Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Itu syarat dari dua rukun, bukan syarat, rukun ya. Jadi di sini disebutkan apabila berkaitan dengan hadas besar dalam surat Al-Maidah disebutkan dengan cara mandi. Adapun al-asghar kana waqidul wudu. Adapun yang asghar, hadas yang kecil, seperti semua hal yang membatalkan wudu. Seperti apa? Yang keluar dari depan ataupun belakang. Dari lubang depan ataupun lubang belakang. Kubul ataupun dubur apabila mengeluarkannya, maka itu termasuk yang membatalkan wudu. Sehingga seorang ketika mendapatinya dalam keadaan hadas. Adapun dari lubang ini cuma dari mulut cuma satu hal saja. Apa itu? Makan daging onta. Makan daging onta maka membatalkan wudu seseorang. Rasulullah katakan, tawadda'u min luhumil ibil. Kalian ambil wudulah setelah makan daging onta. Jadi di dalam hadis ini apabila seorang berhadas, maka salatnya tidak diterima kecuali apabila mengambil wudu. Disebutkan idza ahdatsa, apabila dia benar-benar berhadas. Artinya apabila dia itu masih tidak yakin apakah dia berhadas ataukah tidak, dia kentut ataukah tidak, misalnya antara maghrib sampai isya. Dia nggak yakin apakah dia ini batal ataukah tidak, berhadas ataukah tidak, maka tidak diperintahkan untuk termasuk dalam hadis ini. Yang disebutkan idza ahdatsa, benar-benar yakin bahwasanya dia itu berhadas. Ketika dia umrah ataupun haji, kemudian dihidangkan kepadanya makanan, kemudian dia dapati daging, dia makan saja. Ketika dia tidak tahu apakah ini daging onta ataupun daging kambing atau daging sapi, maka tidak ada kewajiban untuk berwudu. Kecuali kalau benar-benar tahu ataupun ada makanannya itu ada labelnya, ini daging onta, maka ketika makan baru batal. Jadi apabila hanya ragu-ragu, udah kentut ataukah belum, batal ataukah tidak, maka tidak ada kewajiban untuk dia mengambil wudu ketika akan salat. Karena dalilnya dari kaidah fiqhiyah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak boleh sirna hanya dengan keraguan-keraguan saja. Saya sudah batal apa belum? Saya sudah batal apa belum? Berarti belum batal. Harus yakin bahwasanya dirinya masih di atas taharah. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, ya Rasulullah, terkadang saya ini sholat. Ketika sholat, saya ragu-ragu batal ataukah tidak. Kata Rasulullah, la yansarif. Nanti ada di hadis Umdatul Ahkam. La yansarif. Jangan membatalkan, enggak boleh. Ini membatalkan sholat perkara besar loh. Kita sudah menghadap Allah. Allahu Akbar. Kemudian dibatalkan dengan hanya keraguan-raguan, tidak boleh. Allah katakan, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan sholat kalian. Bahkan anggap di samping kita ini ada orang yang nasallallahu afiyah, akramakumullah, orang yang badannya baunya menyengat. Tidak boleh kita membatalkan sholat kita. Salah sendiri ngambil posisinya salah, nggak teliti. Iya, antum harusnya punya kriteria, awas. Si fulan backlist ini harus biar lebih khusyuk. Karena para sahabat ketika sholat ada ahli sufah
yang mereka bisa jadi badannya mengeluarkan bau dan tidak membatalkan salat. Jadi wala tubtilu a'malakum, tidak boleh membatalkan salat semau sendiri. Ada WhatsApp bunyi dibatalkan, enggak boleh. Saya udah batal apa belum dibatalkan salat, enggak boleh. Kata Rasulullah yang syarif, tidak boleh dia berlalu, tidak boleh dia membatalkan salatnya. Hatta yasma'a sautan, sampai dia itu benar-benar mendengar suara kentut dia. Jadi kalau antum ada yang kentut dalam salat jangan diketawain. Misalnya di saf pertama, kemudian dia nggak tahan, mengeluarkan kentut, jangan diketawain. Itu termasuk mengamalkan hadis dari Rasulullah. Tidak boleh orang mengeluarkan dari salat asal keluar saja. Ataupun kalau tidak mendengar kentutnya, dia mencium bau dari kentutnya. Mungkin seorang hafal dengan bau kentutnya. Oh, ini punya saya. Nah, ini kayak gini. Dan ini tidak boleh ragu. Jadi idza ahdatsa, ketika benar-benar yakin bahwasanya dirinya itu berhadas, tidak boleh asal ragu-ragu saja. Kemudian wudu itu diwajibkan ataupun disyariatkan pada umat-umat terdahulu, bukan hanya dalam Islam. Disyariatkan dalam umat-umat terdahulu. Sehingga antum ketahui dalam kisah Jurej, pernah dengar kisah Jurej? Pernah dengar enggak? Ketika dia dipanggil oleh ibunya, Jurej, sini ya Jurej, sini. Dia ngomong, di dalam hati saya sholat, ataukah saya ini mendengarkan perkataan ibu saya. Dipanggil lagi oleh ibunya 2 kali, 3 kali, sampai marah ibunya. Maka dia berkata, ya Allah, ibunya berdoa, ya Allah jangan sampai si Jurej itu mati kecuali dia melihat pelacur terlebih dahulu. Dan kejadian, ada pelacur datang ke tempatnya Jurej, menggoda Jurej. Jurejnya nggak mau. Ahli ibadah luar biasa. Kemudian si perempuan ini berzina dengan pengembala kambing. Kemudian ketika bunting, ketika hamil, ditanya oleh kaumnya, siapa yang menghamili kamu? Si Jurej. Maka kaum ini pun marah dan langsung menghancurkan tempat ibadahnya Jurej. Karena orang-orang terdahulu ketika ibadah di tempat-tempat khusus. Beda dengan kita. Kita ketika misalnya mau sholat sunnah duha di rumah bisa. Orang-orang dulu nggak ada tempat khusus. Maka dihancurkanlah rumah tempat ibadahnya Jurej. Maka ketika Jurej melihat hal tersebut, kenapa kalian marah? Kenapa? Akhirnya setelah melampiaskan amarahnya disebutkan alasan dia marah kenapa. Maka disebutkan kamu ini telah berzina dengan si fulana. Saya enggak berzina. Enggak, dia ngomongnya dengan kamu. Maka dihadapkanlah. Benar kamu berzina dengan saya? Enggak, benar kamu berzina dengan saya. Doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan omongan ibu doa. Kata ibunya, jangan kau matikan Jurej sampai dia bertemu dengan pelacur. Sehingga Jurej bertemu dengan pelacur. Setelah si pelacurnya mengatakan dia berzina dengan Jurej, Jurej mengambil air wudhu. Ini pembahasan kita. Jurej mengambil air wudhu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, tanya, siapa bapakmu? Maka si anak yang masih bayi merah mengatakan, bapak saya fulan, pengembala kambing, bukan Jurej. Allahu Akbar. Jadi Jurej berwudu terlebih dahulu sebelum salat. Jadi wudu itu telah disyariatkan pada zaman sebelum Nabi, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keistimewaan bahwasanya orang yang berwudu pada hari kiamat bagian anggota wudunya akan mengeluarkan cahaya. Tablughul hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan hari kiamat seorang mukmin tergantung dari bagian wudunya yang telah terkena air wudu. Itu hanya khusus umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengetahui mana umatnya dari bekas air wudu. Di awal Islam dan di awal diwajibkannya salat, maka wudu diwajibkan setiap seseorang akan salat. Setiap seseorang akan salat, maka pada saat itu diperintahkan untuk mengambil air wudu.
sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, sekali air wudu untuk 5 kali salat. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil air wudu, hanya sekali saja. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang jeli dan mengetahui ini menyelisihi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Amdan fa'altahu ya Rasulullah?" Apakah engkau ini sengaja melakukannya ataukah lupa? Kata Rasulullah, "Amdan." Sengaja saya lakukan. Sehingga setelah itu kewajiban untuk setiap seseorang ketika mengambil air wudu untuk setiap sholat telah dimansuh, telah dihapus hukumnya. Sehingga setiap orang yang apabila setelah mengambil air wudu kemudian dia belum berhadath dan tiba waktu sholat yang berikutnya, maka tidak ada kewajiban wudu kecuali apabila berhadath. Apabila hadasnya hadas besar, maka dengan mandi. Apabila hadasnya hadas kecil, maka dengan cara mengambil air wudu. Apabila tidak bisa mengambil air wudu, ataupun dia dalam keadaan tidak bisa menggunakan air wudu, ataupun dalam keadaan air itu dalam keadaan langka, maka bisa mengambil gantinya. Apa itu? Menggunakan tayamum. Dan tayamum juga termasuk dalam hadis ini. Adapun keistimewaannya tayamum itu untuk hadas kecil dan untuk hadas besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah perintahkan untuk seseorang apabila memiliki hadas kecil untuk berwudu. Kemudian wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian memiliki hadas besar, maka dengan cara menggunakan mandi besar. Dengan cara menggunakan mandi wajib. Setelah itu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Apabila kalian sakit atau melakukan perjalanan dan tidak memiliki air, dan salah seorang di antara kalian telah buang hajat ataupun telah telah mendatangi istrinya, berjima dengan istrinya, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian bertayamumlah dengan mengambil debu yang baik. Jadi bertayamum itu untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Yang penting tidak dapat air, tidak bisa menggunakan air, ataupun air pada saat itu dalam keadaan langka, baru bisa menggunakan tayamum. Sedangkan caranya bagaimana? Dengan cara terlebih dahulu muka dengan 1 kali pukulan, kemudian muka, dan setelah itu tangan. Demikian. 1 kali usapan, 1 kali pukulan saja. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu pada saat itu beliau mendapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu thayyib wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin." Tanah yang baik untuk tayamum adalah sebagai sarana pengganti seorang muslim untuk mengambil taharah, mengambil untuk bersuci. Walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Jadi terus menerus pun tidak mengapa. Yang penting syaratnya tidak ada air. Ammar ibn Yasir pada saat itu pernah bersama dengan Abu Hurairah. Dengan Umar bin Khattab melakukan perjalanan. Kemudian di pagi hari Ammar ibn Yasir junub,
dia mendapati bahwasanya dia mimpi basah. Maka tidak ada air. Karena tidak ada air dan dia tahu bahwasanya debu itu adalah pengganti untuk mandi besar, apa yang dia lakukan? Guling-guling di tanah. Guling-guling di tanah sampai kena semua. Jadi dia kiaskan debu itu dengan air. Bagaimana mandi besar, maka dia pun samakan dirinya. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tayamum yang benar. Alhasil, apabila seorang tidak bisa mengambil air wudu, maka bisa dengan menggunakan tayamum. Dan apabila seseorang salat dan dia lupa bahwasanya dia itu dalam keadaan hadath, dalam keadaan belum mengambil air wudu, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Dan ini berlaku buat orang yang lupa ataupun orang yang tidak mengetahui hukum. Orang lupa misalnya dia asik ngobrol, kemudian setelah ngobrol dia mendengarkan azan, kemudian setelah itu dia datang ke masjid. Dia lupa bahwasanya dia belum mengambil air wudu. Dan dia yakin dalam keadaan hadas kecil tentunya. Kemudian dia sholat berjamaah. Selesai sholat, makan misalnya setelah sholat zuhur, makan ngobrol, habis kenyang dia baru ingat, aduh kayak ada yang salah nih. Oh belum wudu tadi sholat zuhur. Apa yang dia lakukan? Harus diulangi sholatnya. Harus diulangi. Anggaplah dia ingat 3 hari kemudian. Maka di 3 hari yang berikutnya dia ulangi sholatnya. Nah kalau yang lupa itu imam gimana ikhwan? Imam ya saking semangatnya. Dia datang. Kemudian dia langsung jadi imam. Setelah selesai sholat, baru dia ingat, ya Allah tadi belum wudu. Padahal jamaahnya anggaplah sholat Jumat kali ya. Sampai belakang. Gimana itu? Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, walau shallal imamu muhdatsan a'ada wahdahu. Apabila seorang imam dia sholatnya dalam keadaan hadas tapi lupa, bukan secara sengaja. Apabila lupa, maka dia mengulangi sendiri sholatnya. Tidak menebar keresahan kepada jamaah, wahai jamaah, tadi saya sholatnya tanpa wudu. Tidak, akan tapi dia menanggung hanya sholat dirinya saja yang tidak sah. Apabila dia lupa. Akan tetapi apabila dia lakukan secara sengaja, maka seluruh jamaahnya itu dalam keadaan tidak sah salatnya. Jadi apa pembedanya apa? Sengaja ataukah lupa. Dan ini pernah terjadi pada zaman Umar bin Al-Khattab, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghukumi kejadian itu dengan bahwasanya yang mengulang hanya imamnya saja ketika imamnya lupa wudu. Dan kalau tidak salah hal ini pernah dibahas oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dalam Tuhfatul Ikhwan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rukun iman, dan pernah dibahas oleh Al-Ustadz Nasrul Ulum 15 tahun yang lalu di masjid. Di masjid ini antum ingat enggak? Ingat? Tuhfatul Ikhwan dibahas itu masalah itu. Dan faedah dari hadis ini ada banyak, di antaranya bahwasanya salat adalah ibadah salat, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Karena Rasulullah mengatakan tidak diterima salat salah seorang di antara kalian. Maka pelajaran dari hadis ini bahwasanya tidak setiap salat yang dilakukan oleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang diterima apabila yang berkaitan dengan amalan anggota badan yang sifatnya lahiriah dan bisa kita lihat dan nilai, yaitu ketika salat seseorang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya diterima secara garis besar. Adapun ketika salatnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk yang berkaitan dengan taharah, maka salatnya tidak diterima. Begitu juga amalan-amalan ibadah yang lain, apabila sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk lahiriah, maka diterima. Apabila tidak, maka tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang dia melakukan satu amalan yang amalannya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh kami, maka amalannya ditolak. Kemudian dalam hadis ini juga yang berkaitan dengan salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila pelakunya telah mengambil air wudu ataupun taharah, yakni salat fardu, mencakup salat fardu, salat sunnah dan salat jenazah. Jadi berkaitan dengan salat fardu, salat sunnah dan salat jenazah juga termasuk. Tidak boleh seorang salat jenazah kemudian tidak mengambil air wudu. Termasuk juga dari pembahasan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya salat ini adalah termasuk perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kecuali dengan ketentuan orang tersebut berada di atas taharah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan secara khusus ketika berkaitan memerintahkan nabi dan umatnya untuk melaksanakan salat, begitu juga ketika seseorang akan salat tidak langsung datang kemudian salat, akan tapi harus ada ketentuan bahwasanya dirinya harus berada di atas taharah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Referensi kajian ini, jadi jangan sampai antum kira anak bawanya buku tulis kemudian gak ada referensinya ya. Referensi yang pertama, Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, karya Ibnul Athir. Yang kedua, Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, karya Al-Imam Ibnul Mulakkin. Yang ketiga, Tanbihul Afham Syarhi Umdatil Ahkam, karya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga, yang keempat, Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam. Yang kelima, kitab At-Ta'liqat ala Umdatil Ahkam, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Jadi ini adalah ringkasan dari 5 kitab yang sudah saya baca, baik itu yang berkaitan dengan kisah perawi, biografi perawi yaitu Abu Hurairah, dan kesimpulan atau pelajaran-pelajaran hadis yang tadi sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi